warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Hasan, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode pembelajaran bahasa asing, yaitu metode komunikatif. Baik teman-teman, bagi kita bangsa Indonesia, tentunya bahasa Arab bukan hanya bahasa asing, tetapi juga ia menyangkut ranah keagamaan dalam Al-Quran, hadis, karya-karya monumental ulama, dan berbagai kegiatan ritual lainnya. Nah, oleh sebab itu, penguasaan bahasa Arab menjadi sangat-sangat penting, terutama pada pembelajarannya. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab, para guru harus memiliki pembaharuan dalam metode, teknik, dan juga pendekatan agar dapat memotivasi para pelajar untuk selalu aktif dalam belajar bahasa Arab. Nah, pada zaman sekarang ini memang banyak guru yang mahir dalam bahasa Arab, tetapi kebanyakan dari mereka belum bisa menciptakan suasana kelas belajar yang efektif, yang mana hal itu bisa menarik minat belajar dan keaktifan para pelajar. Oleh sebab itu, ada satu dari beberapa metode, yaitu metode komunikatif yang akan kita bahas kali ini, yang mana metode tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan membuat para pelajar menjadi aktif dan terampil dalam berbahasa Arab. Baik, kita masuk kepada pembahasannya. Apa sih metode komunikatif itu, ya kan? Jadi teman-teman, metode komunikatif itu adalah sebuah metode yang lebih mengedepankan kreativitas para pelajar. Ya, mohon maaf saya belum buka slide-nya. Ya, seperti ini pengertian metode komunikatif ya. Apa sih metode komunikatif itu gitu? Saya ulang lagi. Jadi metode komunikatif itu adalah sebuah metode yang lebih mengandalkan kreativitas para pelajar dalam melakukan latihan. Jadi pada metode ini keterlibatan guru secara langsung itu mulai dikurangi. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Seperti itu. Jadi pada tahap ini murid itu ditekan untuk lebih banyak bicara daripada guru. Memang secara psikologis ya, setiap kelas itu pasti mempunyai kecenderungan, pandangan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu guru harus pandai memanfaatkan kondisi ini agar setiap pembelajaran yang dilakukan setidaknya memberikan kegairahan kepada pelajar, seperti itu. Oke, kita masuk kepada latar belakang kemunculan metode komunikatif. Nah, jadi teman-teman, latar belakang atau lahirnya metode komunikatif itu sebenarnya merupakan hasil dari sejumlah kajian tentang pemerolehan bahasa atau iktisab al-lughah gitu, dan berbagai penelitian mengenai metode pengajaran bahasa di Eropa dan di Amerika. Jadi meskipun ada beberapa variasi dalam penerapannya, metode komunikatif ini tetap mempertahankan karakteristik dasarnya, yaitu apa yang dikenal dengan kesenjangan informasi atau fajwah al-ma'lumat atau information gap, kemudian pilihan, ikhtiar atau choice, kemudian umpan balik, takziyah rojiyah atau feedback, dan maten autentik atau min masadir asliyah atau dalam bahasa Inggris authentic material. Seperti itu.
Kemudian kita masuk kepada pendekatan metode komunikatif. Nah, pada pendekatan metode komunikatif terdapat dua poinnya. Yang pertama ada hakikat bahasa. Nah, metode ini berlandas pada teori tentang bahasa yang mengatakan bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Nah, ini adalah pendapat Richard dan Rogers. Nah, kemudian yang kedua ada teori pembelajaran bahasa. Nah, teori pembelajaran bahasa yang melandasi metode ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaannya. Menurut Richard dan Roger, mereka mengemukakan setidaknya ada 3 prinsip pembelajaran bahasa yang melandasi metode komunikatif ini, yaitu yang pertama prinsip komunikasi atau mabda al-ittisal atau communication principle. Kemudian ada prinsip tugas, yaitu mabda al-muhimmat atau task principle. Kemudian yang ketiga ada prinsip kebermaknaan atau mabda al-ma'nawiyah atau meaningfulness principle. Jadi seperti itu, kawan. Kemudian kita masuk kepada desain metode komunikatif. Nah, pada desain metode komunikatif ini terdapat 6 desain ya. Yang pertama ada tujuan umum atau khusus. Kemudian yang kedua ada model silabus. Kemudian yang ketiga ada jenis kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat peranan guru. Yang kelima peranan siswa. Dan yang keenam peranan bahan ajar. Nah, untuk poin yang pertama yaitu tujuan umum dan khusus. Nah, tujuan pembelajaran dan metode komunikatif itu adalah mengembangkan kompetensi pelajar dalam berkomunikasi dengan bahasa target dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam situasi kehidupan nyata. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu model silabus. Jadi dalam metode ini ada beberapa tipe silabus yang diusulkan untuk kelas-kelas yang menggunakan metode komunikatif ini. Salah satunya salah satunya silabus struktural ya. Kemudian silabus spiral, silabus fungsional, instrumental, dan lain-lainnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu jenis kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan metode ini tidak dibatasi atau tidak ditentukan secara kaku selama jenis kegiatan pembelajaran dan latihannya berorientasi pada pencapaian tujuan komunikatif. Jadi dengan demikian kegiatan pembelajaran itu diarahkan kepada pelibatan siswa dalam komunikasi yang sebenarnya dengan menggunakan bahasa sasaran, seperti itu. Kemudian yang keempat ada peranan guru. Nah, dalam metode komunikatif ini tugas utama guru adalah sebagai fasilitator. Ya, selain itu guru juga berperan sebagai analisis kebutuhan. Analis kebutuhan maksud saya. Kemudian manajer kegiatan kelompok dan penasehat. Seperti itu. Atau bisa juga sebagai partner kelompok ya. Oke, kemudian desain yang kelima ada peranan siswa. Nah, peran utama siswa dalam metode komunikatif ini adalah sebagai komunikator, karena mereka terlibat langsung secara aktif dalam berkomunikasi, baik itu dengan partisipasi guru maupun tanpa partisipasi guru di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, peranan bahan ajar. Nah, berbagai bahan ajar telah digunakan untuk mendukung metode komunikatif dalam pembelajaran bahasa.
Seperti itu. Baik, kita masuk kepada prosedur dan teknik metode komunikatif ya. Di sini ada 4 prosedur atau langkah-langkah dari metode komunikatif itu sendiri ya. Yang pertama itu pembelajaran diawali dengan penyajian dialog singkat. Nah, jadi guru pertama-tama memberikan dialog singkat ya, memberikan dialog singkat. Kemudian yang kedua, siswa mengucapkan dialog singkat yang diberikan guru. Jadi siswa itu membaca, melatih, dan mengucapkan dialog singkat yang sebelumnya sudah diberikan oleh guru tadi. Kemudian yang ketiga, selanjutnya guru itu melakukan tanya jawab, tentunya sesuai dengan topik dialog. Kemudian yang keempat, kegiatan sebelumnya dapat dikembangkan dengan gambar yang mengilustrasikan cerita. Nah, jadi maksudnya kegiatan yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi itu dapat dikembangkan dengan memberikan gambar-gambar yang bisa menjelaskan sebuah cerita atau mengilustrasikan sebuah cerita gitu. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada keunggulan metode komunikatif. Tentunya teman-teman semua bertanya-tanya kan, apa sih keunggulan dari metode komunikatif ini? Jadi keunggulan dari metode ini terletak pada ciri komunikasinya itu sendiri. Nah, pendekatan ini menekankan komunikasi sehingga kelancaran siswa dalam menggunakan bahasa akan cepat tercapai. Karena kan kegiatan dalam kelas itu tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam berbagai bentuk kegiatan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan secara berpasangan, bertiga, atau dalam kelompok-kelompok kecil. Seperti itu. Jadi itu keunggulan dari metode komunikatif. Nah, kelemahannya adalah sama, ini terletak maksudnya setiap kesempatan siswa ini dilibatkan dalam kegiatan yang menekankan gitu. Nah, sedangkan tidak semua siswa itu kemampuannya sama ya. Jadi intinya kelemahan metode ini itu terdapat pada penilaiannya ya, karena contohnya seperti ini. Jika kita lihat dalam tes akhir ya, dalam ujian yang umumnya tidak memberi penilaian pada kemampuan komunikasi siswa secara langsung, melainkan memberikan penilaian pada penggunaan kosakata dan tata bahasa siswa, seperti itu kan. Nah, jadi selain kelemahan dalam sistem penilaiannya, metode ini juga memiliki kelemahan sulitnya dalam penyediaan autentik material. Jadi penyediaan autentik material yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sulit sekali ditemukan. Jadi terutama bahan untuk istimewa. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah metode komunikatif pertama kali itu berkembang pada tahun 1960-an ketika metode-metode pembelajaran bahasa sebelumnya banyak mendapat kritik dari para ahli pendidikan bahasa. Nah, metode ini berlandaskan pada teori linguistik yang menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk komunikasi. Seperti itu. Kemudian dalam metode ini guru dan siswa memainkan peran penting. Nah, salah satu peran guru adalah sebagai fasilitator. Itu. Nah, sementara itu siswa memainkan peran sebagai komunikator atau negosiator. Nah, keunggulannya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada pada sistem komunikasinya atau proses komunikasinya. Jadi
di mana siswa bebas berkomunikasi dengan sesama siswa dan dengan guru. Nah, sedangkan kelemahannya dapat terlihat dari sistem penilaiannya, di mana guru menemui kesulitan dalam memberikan penilaian yang lebih komunikatif. Itu karena waktu yang diberikan cukup singkat, sehingga kebanyakan yang dinilai adalah unsur akurasi dan kosakata. Seperti itu. Ya, ini kesimpulannya, bisa teman-teman lihat. Saya tadi lupa scroll slide. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.